Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Segenap para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat dan seluruh para aparat desa, wabil khusus sahibul bait Pak Haji Hasan Basri sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang hadir di dalam peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul yang kedua dari putra kedua Bapak Haji Hasan Basri. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Rifki, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai tabungan untuk Bapak Haji Hasan Basri sekeluarga. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang menjelang siang hari ini kita sama-sama memperingati kelahiran dan sekaligus hari wafat. Begitulah manusia hidup di dunia ini, diawali dengan kelahiran dan pada akhirnya adalah dia akan kembali ke hadrat Allah. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ketahuilah, kematian yang Allah telah memutuskan itu semua yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Kematian datang tidak melihat usia. Kematian datang tidak melihat kondisi. Kematian datang tidak melihat bagaimana seseorang tersebut. Maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian, ajal seseorang kalau apabila sudah tiba saatnya. Karena ketahuilah, tidak ada yang kita tunggu dalam hidup ini kecuali kematian. Apa yang kita tunggu dalam hidup? Semua cerita-cerita orang A, B, C, D dan lain sebagainya, tidak ada yang pasti. Selama hidup di dunia tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah hanya kematian. Yang pasti hanyalah kematian. Dan yang kita tunggu di dalam hidup ini adalah hanya kematian. Setiap hari yang kita lalui, siang dan malam yang kita lewati, minggu yang kita lalui, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, yang kita tunggu dalam hidup ini hanyalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum, apabila ajal seseorang telah tiba, sekuat apapun dia, sehebat apapun orangnya, bagaimanapun kekuasaan yang dia miliki, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Harus kita ketahui, tidak satu orang pun yang mampu menunda ajal yang telah datang di dalam dirinya. Wa la yastaqdimun. Di samping itu, kita tidak mampu menunda ajal, dan sebaliknya kita tidak mampu untuk mendahulukan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Berpikirlah hidup. Fal maut atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan manusia dan dia akan datang. Ya Rabb, mudah-mudahan husnul khatimah. Tadi ulun mendengar cerita sedikit ketika di rumah Bapak Sahibul Bait Pak Haji Hasan Basri tentang wafatnya anak beliau, dan ini haul kedua. Dan tadi disebutkan oleh qari kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Perasaan ulun jujur duduk tadi itu campur aduk. Campur aduk. Rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, rasa duka. Beliau tadi mengatakan, ulun tanya, Pak, anaknya wafat umur berapa? Kata beliau umur 12 tahun. Berapa? 11 tahun. Baik. Ketika qari membacakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang begitu baik. Jangan pernah kita mengira bahwasanya uswatun hasanah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad hanya dari segi ibadah. Seluruh aspek kehidupan, seluruh apapun yang kita hadapi pada saat ini, semuanya telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam wafatnya anak beliau yang usia 11 tahun, ulun teringat tentang anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 7. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minad dhukur. 3 dari laki-laki Ibrahim. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Apa yang kita jadikan uswah di sana? Dengarkan cerita. Nabi Muhammad punya anak 3 laki-laki, semuanya meninggal ketika kecil. Semuanya ketika kecil. Dan yang paling kecil kalau tidak salah Ibrahim. Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim dilahirkan di tahun ke-8 daripada hijrah. Ibrahim meninggal di tahun ke-8 dari hijrah. Meninggal Ibrahim di tahun ke-10 dari hijrah. Berapa usianya? Cuma kurang lebih 2 tahun. Ada yang mengatakan umur Ibrahim anaknya Nabi kita Muhammad SAW meninggal ketika usia 1 tahun 10 bulan. Dan diriwayatkan di dalam sebuah hadis bagaimana disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, ma raaitu ahadan arhama bil iyal min Rasulillah.
Tidak pernah saya melihat orang yang paling sayang sama keluarganya melebihi Nabi Muhammad. Kita semua sayang sama keluarga kita. Siapa yang tidak sayang sama anak? Siapa yang tidak sayang sama istri? Ma ra'aitu ahadan arhama bil iyali min Rasulillah. Tidak pernah saya melihat manusia yang paling penyayang kepada keluarga melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas? Sayyidina Anas paling tahu. Kenapa Sayyidina Anas paling tahu? Karena beliau menghabiskan di sisa usia Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Beliaulah yang ada di rumah Nabi Muhammad. Beliaulah yang berada berkhidmat menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Anas? Kana yadkhulu inda Ibrahim. Nabi Muhammad kadang masuk ke rumah, melihat anaknya yang masih kecil Ibrahim. Beliau ambil, beliau peluk Ibrahim dan beliau cium Ibrahim. Umur 1 tahun 10 bulan meninggal dunia. Sehingga bagaimana ketika wafat Ibrahim, anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad melihat Ibrahim merenggut ajalnya, Nabi Muhammad menangis pada saat itu. Siapa yang tidak sedih ditinggal wafat oleh anak? Siapa yang tidak sedih ditinggal wafat oleh anaknya? Tapi bagaimanapun Bapak Haji Hasan Basri ditinggal anaknya umur 11 tahun. Uswah kita Nabi Muhammad SAW. Beliau ditinggal wafat oleh anaknya 1 tahun 10 bulan. Dan ketika wafatnya Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW, inkasafatish syams, terjadilah gerhana matahari pada saat itu. Ketika terjadi gerhana matahari, maka orang-orang mengira bahwasanya terjadinya gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahad wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Matahari yang kita lihat, bulan yang kita saksikan, ayatani min ayatillah, 2 tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat banyak. La yankasifani li mauti ahad aw li hayatih, tidak terjadi gerhana matahari atau bulan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat terjadinya sebuah fenomena gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah kalian salat dan berdoalah kepada Allah hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhana tersebut selesai. Bagaimana pada saat itu perasaan Nabi Muhammad? Dengarkan. Nabi Muhammad ketika melihat anaknya Ibrahim meninggal dunia menangis. Keluar air mata kasih sayang dari Nabi kita Muhammad, membasahi pipi beliau. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Tangisan apa ini ya Rasulullah? Sayyidina Anas tadi mengatakan, tidak pernah saya melihat orang yang lebih sayang dari Nabi Muhammad kepada keluarganya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, tangisan apa ini? Apa kata Nabi Muhammad? Dengarkan. Innal ayna la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Air mata ini memang mengalir. Siapa yang tidak sedih ditinggal wafat oleh orang yang dicintai? Siapa yang tidak menangis ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai? Wa innal qalba la yahzan, hati ini memang sedih. Wa inna li firajika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah hal yang sangat menyedihkan. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Lihat bagaimana keteguhan Nabi Muhammad.
bagaimana uswah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, akan tetapi saya tidak mengatakan melainkan apa yang membuat Allah ridha. Sebesar apapun musibah, sedahsyat apapun cobaan hidup di dunia, selagi iman masih ada di dalam hati, maka cobaan tersebut tidak menggoyahkan keimanan seseorang. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan ini melainkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah uswah kita. Nabi Muhammad uswah bukan hanya dari segi sholat, dari segi akhlak, bukan hanya dari segi sopan santun, tapi seluruh aspek kehidupan. Dalam menjalani kehidupan kita, Nabi Muhammad adalah uswah kita. Dari karenanya Pak, Bu, siapapun yang hidup di dunia ini mengikuti hadiyun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah mendapatkan sebuah kehinaan. Tapi ingat, siapapun orang yang berpaling dari hadiyun Nabi, siapapun orang yang memilih jalan selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'rada an dzikri, orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebesar apapun rumahnya, sebanyak apapun hartanya, dan bagaimanapun materi yang dia punya, ketika dia berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, maka besarnya rumah tidak akan pernah mampu mendapatkan ketenangan di dalam hidup seseorang tersebut. Silahkan pilih antara mengikuti hadiyun Nabi dan antara kita berpaling dari hadiyun Nabi. Siapapun yang menempuh jalannya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah mendapatkan kebinasaan. Dan siapapun yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, besok dia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di hari kiamat dia akan dikumpulkan dihalau dalam keadaan buta, dan dia protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulunya melihat? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, beginilah balasan orang-orang yang telah datang tanda kebesaran kami, kemudian engkau mengabaikan dan melupakannya. Hari ini pun engkau dilupakan, diabaikan, sebagaimana dulunya engkau mengabaikan dan melupakan tanda-tanda kebesaran kami. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Dari karenanya Pak, Bu, yang namanya hidup pasti ada cobaan. Yang namanya hidup pasti ada sebuah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, semuanya itu tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jangan pernah berpikir, Pak, Bu, hidup di dunia ini terlepas dari ujian. Jangan pernah. Tidak satu orang pun yang hidup di permukaan bumi ini melainkan dia pasti mendapatkan sebuah ujian dan cobaan. Sekarang tinggal bagaimana sikap orang yang beriman menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Siapapun orang yang menerima dengan ketetapan Allah, Allah akan meridainya. Dan siapa orang yang tidak terima dengan keputusan Allah, Allah akan murka kepadanya. Keputusan tetap terjadi, tapi orang yang beriman sangat cerdas menghadapi sebuah ujian tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita diridhai Allah. Ada cerita seseorang yang soleh pernah suatu hari melaksanakan umrah.
Ketika melaksanakan umroh, dia melihat ada seorang perempuan yang cantik jelita. Begitu luar biasa, wajahnya itu mancar cahaya luar biasa. Sehingga orang soleh tersebut mengatakan, bilang nih kayaknya perempuan hidup tidak ada beban. Orang kan ketahuan dari raut wajah, hidup penuh beban sama hidup plong, itu beda. Orang yang hidup penuh beban, tagihan hutang banyak, itu beda. Wajahnya Masya Allah, seumur di bawah pohon sidin kasihan, Masya Allah. Ama orang yang hidupnya Masya Allah, masa bodoh dengan apa yang terjadi di luar sana. Yang penting dia syukuri hidupnya, selesai. Orang tuh kadang udah diberikan nikmat oleh Allah, hidup nyaman, enak, tenang di sini, malah memikirkan orang yang di luar sana. Apa urusannya kita? Udah, itu urusannya mereka. Jangan pusing dengan hal yang demikian. Maka orang soleh tersebut melihat, bilang nih kayaknya orang ini hidup tidak ada beban. Itu ada orang hidup yang Masya Allah, dikira umur sudah 50 tahun, padahal hanya 25. Kenapa? Karena banyaknya beban hidup. Beban sebelum waktunya banyak. Kebanyakan yang dipikirkan. Tapi beda sama nih perempuan. Bilang, ini orang cantik luar biasa. Wajahnya berseri memancarkan sebuah cahaya. Sampai dia mengatakan tidak terasa lagi, keluar kata-kata dari lisannya. Bilang nih kayaknya perempuan hidup tidak ada beban, tidak ada cobaan, tidak ada problem. Mendengar tuh perempuan, kata siapa saya tidak punya problem? Dengarkan. Kata siapa saya tidak punya ujian dalam hidup? Orang perempuan tersebut langsung ngegas saja. Siapa yang bilang saya hidup tidak punya ujian, tidak punya cobaan, problem? Bahkan saya kira tidak ada manusia yang mendapatkan ujian seperti saya. Kaget langsung tuh orang soleh. Bilang, memang apa ujiannya? Ujiannya apa? Bilang, saya punya anak 3. 1 perempuan, 2 laki-laki. Paling tua perempuan udah menikah sama lakinya. Tinggal 2 anak laki-laki. Suatu hari, punya anak 4. Yang 1 paling dewasa perempuan. Kemudian yang 2 masih kecil. Yang keempat, yang 2 orang, 2 ketiga masih kecil. Yang keempat masih di susuan. Ya. Yang perempuan tuh udah sama suaminya. Tinggal nomor 2 sama nomor 3. Suatu hari bilangnya, dia melihat abahnya menyembelih kambing kurban. Setelah selesai abahnya menyembelih kambing kurban, maka yang kakak mempraktekkan sama adiknya dalam kamar. Bilang, yuk kita praktekkan abah nyembelih kambing seperti apa. Digoroknya leher adiknya, disembelihnya adiknya. Melihat adiknya berdarahan meninggal, keluar takutan. Kalau bina disangiti kuitan, keluar ke hutan. Di hutan diterkam oleh serigala. Suami saya mengejar anak saya mencari jasadnya. Ternyata suami saya pun kehausan dan meninggal dunia. Dan saya mencoba untuk mencari jasad suami saya, melihat depan rumah. Saya taruh sebentar anak saya yang masih dalam susuan, dan saya sedang memasak air yang mendidih. Ternyata anak saya nyemplung di dalam itu kuali dan meninggal dunia. Tinggal 1 orang anak saya perempuan, melihat saudaranya sama ayahnya udah meninggal dunia, dia pun bunuh diri. Dan saya pun tertinggal sendirian. Kata siapa saya tidak mempunyai masalah? Orang soleh tersebut bingung. Terus gimana engkau mampu menghadapi ujian seberat itu? Bayangkan, si anak menyembelih di sana. Seikung keluar terkam serigala. Suami dalam 1 hari 4 anggota keluarganya meninggal dunia, 5 sama suaminya. Bagaimana perasaannya tergoncang pada saat itu. Tapi dia mengatakan ketika ditanya oleh orang soleh tersebut, terus bagaimana engkau mampu menghadapi cobaan yang begitu berat dan besar itu? Maka dia mengatakan orang yang beriman ketika dihadapkan dengan ujian, dia mempunyai 2 pilihan. Ini setiap kita pasti dapat ujian. Dan ulun yakin semua yang hadir di sini dan yang akan mendengarkan suara ini, tidak satupun orang yang hidup melainkan dia mendapatkan sebuah ujian. Memang dunia ini adalah tempat ujian.
Dan ujian yang didapatkan seseorang tergantung kelasnya. Ada yang kelas paket, ada paket C. Tergantung kelas. Anak TK beda ujiannya, anak SD beda ujiannya, anak sanawiyah beda ujiannya, anak SMA beda ujiannya, perguruan tinggi beda ujiannya, S2, S3, profesor, doktor, beda ujiannya, tergantung kelasnya. Walhasil, satu yang harus kita sadari, tidak ada orang yang hidup luput dari sebuah ujian. Sekarang jawabannya dari perempuan tersebut, ketika orang yang beriman dihadapkan dengan suatu ujian, dia hanya memilih dua alternatif. Salah satu dari dua alternatif, yang pertama ridhonya Allah, dan yang kedua murkanya Allah, dan keputusan tetap berlaku. Tangisanmu tidak pernah merubah keadaan, sesalmu tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang hilang. Bagaimanapun engkau meratapi, apa yang telah hilang tidak akan pernah kembali. Sekarang orang yang beriman akan memikirkan bagaimana untuk membuat Allah ridha. Lagi membanam iwak, kucing mahantuknya, saya pikirkan banamnya. Kan usah nang ganal-ganal gitu aja dulu. Lagi membanam iwak nila atau haruan berubar. Banam. Ada orang beliau di muka rumah, Pak Haji gitu, keluar. Sekalanya kucing di belakang rumah, ya kucing rajaki wilayah Tasik. Ada di sangka-sangka. Makan kucing. Senonoh pulang Pak Hajinya bepanderan di luar. Bepanderan, apabila acaraannya di mana siapa penceramahnya? Lawas. Kucing ini menerima juga kalau pina bebulik. Melihat pina rami bepanderan, basuh tangan dulu kucingnya. Allahumma barik lana dulu kucingnya. Makan baacan dari itu, Masya Allah. Makan tuntung, disisai kucing kepalanya aja. Rajin kucing nang disisai kepalanya. Ini kucing pulang nang menyisai kepalanya aja. Bulik ke dapur, lihat habis. Kita pikir apa? Bamamai ada terbulik. Jujur kada? Terbulik kada bamamai? Kada. Kucing dihantam, kada memperbaiki keadaan. Apalagi nang harus repot. Udah, berarti rajakiku kucing. Bah, kayak apa pertanggung jawabannya? Minta pertanggung jawaban. Lawan acil nang besaruan kan itu. Kenapa jadi lawas benar bendera? Jadi kayak apa lagi? Orang mukmin ketika dihadapkan dengan suatu musibah, pilih satu dari dua. Ya imma ridha, ya imma tidak. Kalau ridha, Allah akan ridha. Kalau tidak, Allah lebih murka. Keputusan tetap terjadi. Takdir pasti kita jalani. Semuanya telah kita setujui ketika kita 4 bulan di dalam kandungan orang tua kita. Tahu apa lagi kan? Maka dari karena itu, orang yang beriman, kata Nabi Muhammad, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan dan mengherankan keadaan orang yang beriman. Nah inilah kenapa orang tua kita tuh berdoa dalam masjid rajin tuntung berjamaah. Allahumma hina bil iman. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan beriman. Wafatkan ulun dalam keadaan membawa iman, dan kumpulkan besok dengan orang-orang yang para ahlul iman. Kenapa? Hidupnya orang beriman senantiasa membawa keindahan dan keberkahan. Itu bersandarkan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Sangat menakjubkan. Takjub karena dia kaya raya? Bukan. Kita tidak takjub dengan orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, motornya tidak satu, usahanya di mana-mana. Itu bukan sesuatu yang menakjubkan. Tapi tahukah Nabi Muhammad takjub dengan kehidupan orang yang beriman? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh apa yang dia punya, perkaranya, urusannya senantiasa mendatangkan kebaikan. Kenapa jadi mendatangkan kebaikan? Lihat bagaimana kehidupan orang yang beriman. In asabahu sarra'a syakar. Jika
dia mendapatkan suatu nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka syukurnya itu membawa kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'a sabar, jika dia tertimpa suatu musibah, dia pun memilih bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, dan itu kesabaran kebaikannya akan kembali ke dalam diri orang yang beriman tersebut. Itulah orang yang beriman, kehidupannya sangat menakjubkan dan tidak akan pernah ditemui melainkan dari diri orang-orang yang beriman. Maka peringatan semacam ini adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah. Sedangkan kita dianjurkan untuk wakun minal iman fi mazidi wa fi safa'il qalb la tajdidi. Hendaklah kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka dari karenanya Pak Bu, sebagai menutup pertemuan kita pada siang hari ini, berbekallah sebelum kematian itu datang menjemput kita. Berbekal. Jangan sibuk dengan dunia. Ala inna dunya qad wallat mudbirah. Kata Sayyidina Ali, dunia semakin hari semakin meninggalkan kita. Wa innal akhirah, sedangkan akhirah semakin hari semakin nampak di hadapan mata kita. Ibarat kata, ini yang mulut pegang ini dunia, sebelah sini akhirat. Kita lahir di sini. Semakin hari yang kita lalui, pada hakikatnya menjauhkan kita dari dunia dan mendekatkan kita dengan akhirat. Tapi kenapa kita lebih mementingkan, lebih mengejar sesuatu yang kita tinggalkan daripada kita mengejar sesuatu yang bahkan kita temui semuanya. Dunia yang pada hakikatnya semakin hari semakin kita tinggalkan. Kenapa? Semakin kita kejar. Dan ada apa? Akhirat yang semakin hari semakin nampak di hadapan mata kita, semakin kita tidak memprioritaskannya. Ada apa dengan diri kita? Maka dari karenanya disebutkan oleh para ulama, tazawwad minat taqwa, berbekallah dengan ketakwaan. Kita dipertemukan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, nikmat yang luar biasa. Ayo ambil bekal dalam hidup. Semuanya bakal berakhir. Siapapun dia, semuanya bakal menemui dengan yang namanya kematian. Sepanjang apapun usia yang Allah berikan, pada akhirnya titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berbekallah dengan ketakwaan. Tazawwad minat taqwa, berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, kalian tidak ada yang tahu kalau sudah datang malam hari, apakah masih bisa melihat indahnya terbit fajar, apakah masih bisa menikmati indahnya terbit matahari. Tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min fata asbah wa amsa dhahikan. Berapa banyak pemuda-pemudi yang dia lalai dengan masa mudanya, dia anggap kematiannya masih lama, tertawa terbahak-bahak, nongkrong di kafe, nongkrong di pinggir jalan. Waqad nusijat atfanuhu wa huwa la yadri. Kain kafannya sudah ditenun sedangkan dia tidak sadar. Wa kam min maridin wa kam min saghirin yurtaja tula umrihim. Berapa banyak anak-anak kecil yang kita harapkan umurnya panjang, tapi ternyata waqad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri, jasadnya yang mungil telah dikubur di dalam tanah. Wa kam min syakhsin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang wafat tanpa ada penyakit, karena memang syarat mati tidak harus sakit. Wa kam min maridin asyahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit tapi masih diberikan kehidupan oleh Allah. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad gubitat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak pengantin-pengantin yang sudah dihias untuk pasangannya, tapi ternyata malam pengantin orang tersebut telah meninggal dunia. Maka dari karenanya Pak Bu, yang kita tunggu dalam hidup ini cuma satu,
kematian. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Seseorang itu akan menjadi cerita sepeninggalnya. Wa kun hadisan hasanan liman wa'a. Maka ciptakanlah cerita indah bagi orang yang memahami tentang arti kehidupan. Jadilah kita kehidupan yang membawa manfaat buat orang lain. Jadilah kehidupan kita menjadi cerita indah sepeninggal kita. Sehingga Rasul mengatakan, tuba liman mata wa ma matat hasanatu. Beruntung orang yang meninggal tapi kebaikannya masih diingat oleh orang lain. Sungguh celaka orang yang meninggal dunia, namun ketika dia meninggal dunia, keburukannya masih diingat oleh orang lain. Oh, itu yang begini, itu yang begitu, dan lain sebagainya. Maka kita memohon mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dipandang oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dan sahibul bait. Mudah-mudahan Pak Haji Hasan Basri yang mengadakan acara ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, 4 perkara yang harus dijaga. Setidaknya 4 perkara agar kita mendapatkan husnul khatimah. Nih, 4 perkara. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu berjamaah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, bakti sama orang tua. Meskipun beliau udah wafat, bakti sama mereka. Yang ketiga, jauhi mabuk-mabukan. Dan yang keempat terakhir, jangan mengganggu orang muslim. Selesai. 4 perkara ini jika ada dalam hidup kita, sholat 5 waktu berjamaah, bakti sama orang tua, hindari mabuk-mabukan, kemudian jangan mengganggu orang lain, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita cari dalam hidup. Duit banyak, jabatan tinggi, dihormati oleh orang lain, tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi apa? Jadi apa? Mana hartamu? Mana pangkat dan jabatanmu? Mana kehormatan yang diberikan oleh orang lain? Tidak ada apa-apanya. Meskipun hidup sederhana, tidak diperhatikan oleh orang lain. Ibarat saruan, ada pernah orang peduli datang ke kada terserah aja. Seandainya datang ya menggenapi orang betahlil aja juga. Kata diperhatikan orang, tapi meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah orang yang mulia. Maka dari karenanya kita masih belum tahu bagaimana keadaan kita. Maka orang yang baik adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan sampai tutup usia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sekaligus wafatnya putra kedua dari Bapak Haji Hasan Basri, kita bisa mengambil sebuah intisari bahwa hidup ini yang kita tunggu hanyalah kematian. Ambil bekal sebanyak-banyaknya selagi kita hidup, bersandarkan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, ista'id lil maut wa lima ba'dal maut. Persiapkan untuk menyambut hari kematianmu, dan persiapkan untuk engkau menyambut hari setelah kematianmu. Persiapkan dengan amal soleh, persiapkan dengan ketaatan, persiapkan dengan mengikut kepada hadiun Nabi, petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la hawalina mahruman wa la ma'suma wa la anta bika mafruda. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa syurna fi zumrati ahli iman birahmatika ya rahimu ya rahman. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah, wa nas'aluka ya rabbana an taqabbala minna jami'a a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبغيتنا ووفقنا لما تحب وترضى حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا يا الله رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.